Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saja untuk teman-teman penonton dimanapun Anda berada, guys. Dan di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Andi Muhammad Haikal. Oke, di sini sudah kita tahu ya bahwasanya Andi Muhammad Haikal, Kang Andi ini merupakan Ketua Syamil Unpad 2022. Nah, sekarang kita mungkin akan ngobrol-ngobrol sedikit nih, Kang. Oke. Sekarang kesibukan apa aja, Kang? Kesibukan saya selain kuliah juga ngurus Syamil dan tentunya sibuk ngurusin ngabarin orang tua. Insya Allah. Karena kita kan pelayan, anak itu pelayan orang tua. Iya. Memang itu yang sering hilang di kita ini. Kita ini kadang-kadang sibuk ngurusin diri sendiri aja, Pak. Benar. Iya. Jadi orang tua kadang-kadang diabaikan gitu kan. Kita pulang malam juga ya bodo amat lah, hidup gue gitu kan. Tapi ya orang tua juga penting ya, Kang. Benar, itu dia. Nah, sekarang lagi namatin buku apa nih, Kang? Kalau saya lagi baca buku Minhaj, karya Prof. Hamid tentang ngebedah seorang ritualnya Muslim itu seperti apa sih gitu. Iya. Oh, berarti itu buku apa, Kang? Oh, buku yang tadi disebut. Iya, udah disebutin kan tadi. Waduh, iya. Ini kurang minum sepertinya saya. Ngabuburit ini kan, podcast ngabuburit. Oke, siap. Nah, terkait Ramadan ini, Kang. Kira-kira udah nyiapin program ibadah apa aja? Oke, program ibadah mungkin kalau Ramadan, karena kan kita tahu ya momentum Ramadan ini bulan yang dirindukan, guys. Bulan yang dinanti-nantikan gitu kan, yang bulan yang bahkan Al-Quran pun turun di bulan suci Ramadan. Yes. Jadi program-program tentunya banyak beririsan dengan Quran, baik membaca, menghafal gitu kan. Intinya banyak soal Quran gitu. Salah satunya adalah coba mau konsisten di one day 3 juz itu. One day 3 juz. Sekaligus ngebangun sistem untuk terus nih baca Quran setiap hari gitu. Oh, jadi itu memang kita fokusnya kepada prosesnya gitu. Kayak misalkan nanti target kan, kalau biasanya tuh kita tuh punya target aja nih sehari 1 juz gitu, tapi lupa memetakan sistem hariannya gitu. Misalkan habis subuh mau berapa lembarnya gitu, atau habis sholat duha, habis sholat zuhur gitu kan. Jadi kadang sehari 1 juz tuh kita tuh sibuk, terus tahu-tahu ngejarnya di malam-malam gitu kan, langsung 1 juz tuh kadang ngerasa capek gitu. Nah, makanya mungkin Ramadan lebih enak ini buat teman-teman juga nih, coba petakan di sistemnya gitu. Misalkan coba ngerutinin habis subuh minimal baca 1 lembar atau 2 lembar gitu kan, baru nanti di duhanya 3 lembar, sholat duhurnya karena aktivitas mahasiswa udah padat gitu, baru nyicil 1 lembar berapa halaman gitu. Jadi teman-teman, nah ini mangga dipetakan nih terkait tilawahnya, sistem apa yang mau dibangun. Iya, saya juga kerasa, Pak. Soalnya saya juga kan ini ya, saya berbagai kesibukan, apalagi saya kan orangnya sok sibuk sekali. Kelihatan dari jenggot. Nah, produktif sekali ya. Ya, sangat produktif dengan hobi sih. Ya, kita kadang-kadang mahasiswa memang waktunya itu banyak terbuang untuk ini ya, banyak bukan terbuang ya, terpakai buat manajemen stres kayaknya kan. Self healing gitu kan. Jadi kadang-kadang lihat IG 2 jam ya. Benar, scroll baca Qurannya 2 ayat gitu. Nggak apa-apa sih asal istiqomah, cuma ya malu, Pak. Apalagi ini bulan suci Ramadan ya kan. Ya, ibaratnya kita lagi ada booster diskon. Oke. Ya, kemudian terkait ini kan, terkait gimana nih, Kang, biar istiqomah, terkhusus mahasiswa yang aktif organisasi. Oke, nih bahasnya istiqomah gitu ya. Istiqomah. Oke, nah ini mungkin saya coba ngambil dari hadis kali ya, referensi kan Rasul tuh bilang gitu, bahwasannya ketika kita bergaul dengan orang yang minyak wangi, penjual minyak wangi, parfum, pernah dengar atau familiar nggak sama Wah, familiar sekali gitu. Kita akan kecipratan wanginya gitu. Kalau kita bergaul sama orang atau pedagang ya, penjual pandai besi gitu kan, kita akan kecipratan bau-bau besinya gitu, bau-bau gosongnya. Nah, dalam hal ini perumpamaannya, makanya kita cari teman-teman yang soleh gitu kan, teman-teman yang kemudian mengingatkan kita gitu. Makanya ketika nanti di bulan Ramadan gitu, kita ikut nih komunitas Odoj misalkan.
komunitas soal Quran misalkan atau apapun, supaya terbangun nih support sistemnya yang kemudian nanti ketika kita futur pun ya demikian gitu, jadi diingetin gitu. Karena kan ketika kita masuk lingkaran-lingkaran seperti itu gitu ya, itu ada cipratan-cipratannya gitu, kayak tadi kita perumpamaan kalau bergaul dengan minyak wangi, orang yang minyak wangi terciprat tuh wangi-wanginya. Jadi biar kita istiqomah gitu kan, coba dekati lingkungan-lingkungan gitu, para guru-guru secara kajian-kajian ilmu gitu kan, biar kita kecipratan ilmu-ilmunya gitu. Karena kalau sendiri itu Pak Jen gitu kan, setan itu memburu ketika manusia sedang sendiri gitu kan. Makanya kan domba itu lebih disukai ketika dia sendiri dibanding berkerumun gitu kan sama serigala. Nah ini perumpamaannya, setan itu lebih memburu kita ketika kita sedang sendiri dibanding berjamaah, dibanding bareng-bareng gitu. Jadi kita cari lingkungan-lingkungan gitu kan, salah satunya masuk Syamil. Nah itu dia, jadi teman-teman tahun depan. yang belum. Oke, tapi banyak ya kepanitiaan Syamil yang membutuhkan teman-teman juga. Jadi bisa lah. Ya, salah satunya ada Ahlan nih kan. Ahlan yang bentar lagi mau oprek panitia kan, sekarang lagi project advisor. Iya. Oke. Nah, kemudian terkait Ramadan ini kan, berarti kan kita udah kuliah nih. Kita udah organisasi. Kemudian kita juga ada tuntutan untuk beribadah. Nah, gimana sih cara kita untuk membagi semua itu? Pembagiannya gitu. Membagi antara waktu organisasi gitu kan, atau ibadah gitu kan. Nah, ini berbicaranya mungkin skala prioritas gitu ya, dan pengalaman akang aja gitu ya, karena ini sifatnya kasuistik gitu ya, kita pengalaman. Nah kadang memang ini tantangan mahasiswa, biasanya ngelaprak kalau Pak Perta ya. Ngelaprak atau apa istilahnya? Kalau ya, laporan praktikum kan, laprak kan, itu semalaman gitu kan kerjain kan, gitu. Sementara harusnya malam tuh dipakai untuk qiyam gitu kan, atau dipakai untuk tarawih gitu. Kadang kita tuh suka lalai gitu kan. Nah makanya penting juga nih kita untuk kemudian proses memanajemen diri kita untuk tahu nih batasan-batasan gitu. Kalau saya tuh suka ngelimit nih buat main IG gitu. Terus ada tuh pengingat, kalau di aplikasi itu pengingat batasan waktu saya buat main aplikasi gitu. Ada aplikasinya? Ada, jadi ada mengatur fokus kalau di iOS itu gitu ya, jadi promosi iOS nih. Ada pengatur fokusnya gitu, jadi ketika kita klik gitu nanti ada tuh notifnya jadi nggak keluar gitu kan, terus nanti ada batasan-batasan gitu. Nah kita juga penting nih bikin blok-blok diri kita, karena emang udah ketagihan tuh kalau bukan yang tadi bilang kan Pak Jen, kalau scroll IG langsung 2 jam. Nah padahal 2 jam itu bisa dipakai buat misalkan nugas nyicil gitu kan, atau 2 jam itu bisa dipakai buat tilawah udah 1 juz tuh, atau bahkan 2 juz gitu. Nah kadang tuh hal-hal sepele kita buka TikTok, Instagram, nah yang kadang melalaikan itu. Nah makanya yang penting nih buat teman-teman, salah satu untuk memanajemen itu adalah tahu nih batasan-batasan ketika teman-teman atau semuanya gitu untuk melakukan aktivitas gitu. Jadi bikin daily activity-nya harian nih gitu. Itu ngebantu banget gitu. Jadi ketika bangun tidur, kalau saya tuh seminggu, bukan daily aktivitas, seminggu dipetakan nih mau rapat apa aja gitu, mau nugas apa aja gitu. Kayak misalkan kemarin saya liputan gitu kan dari jurnalistik gitu kan, udah dijadwalin nih liputannya jam segini, baru nanti buat nugasnya. Makanya kalau saya tahu nih aktivitas padat di hari itu gitu, saya berarti subuhnya itu harus bacanya lebih banyak nih Qurannya gitu, karena saya tahu tuh pasti habis sholat zuhur, habis sholat asar itu langsung liputan gitu, langsung ini gitu. Jadi saya fokusin di subuhnya. Nah itu ketika kita tahu batasan-batasan itu, jadi lebih terpetakan nih aktivitas kita seperti apa gitu. Jadi pentingnya dulu untuk kemudian memetakan aktivitas kita. Oh iya memang, tapi bukan berarti kita nggak boleh main IG ya kan? Nah, bukan, tapi harus tahu terutama kan bulan Ramadan gitu. Ramadan itu setahun sekali gitu. Main IG mah bisa setiap hari gitu, jarang momennya gitu. Jadi jangan sampai lalai main IG. Makanya udah kita perbanyak ngaji, baca Quran gitu kan. Iya, yang penting itu batasan. Gitu. Terus untuk manajemen organisasinya teman-teman ketika lagi kuliah juga gitu. Ini teman-teman harus punya pandai punya skill untuk mendelegasikan. Delegasi ketika misalkan teman-teman ngerasa wah ini tuh harus dialihkan sama orang lain. Nah, teman-teman harus bisa mendelegasikan ini gitu. Nah, ini contoh ini gitu ya. Rasul itu pandai mendelegasikan. Makanya kan terkenal Mus'ab bin Umair untuk kemudian jadi duta dakwah di Madinah gitu. Untuk kemudian kan jadi nggak semuanya digarap gitu ya. Maksudnya
dalam arti Rasul terjun ke Madinah secara langsung gitu, tapi didelegasikan sama Rasul kepada Mus'ab untuk kemudian Mus'ab itu berdakwah atau memetakan dakwah di sana gitu. Jadi termasuk ketika kita berorganisasi juga gitu, untuk kemudian kita mendelegasikan segala sesuatu amanah gitu. Jadi pandai-pandai juga mendelegasikan nih siapa yang kompeten untuk melaksanakan amanah itu ketika kita nggak bisa gitu kan. Jadi ketika kita berorganisasi dan kuliah itu salah satu skillnya itu adalah skill untuk mendelegasikan, melihat kemampuan atau peta-peta sosial intelligence kita gitu. Iya, tapi tentunya delegasi ini nggak boleh sembarang orang ya. Nah itu. Jadi itu skill sendiri untuk mendelegasikan orang dan memilih orangnya tersebut. Karena itu erat kaitannya sama bagaimana kita membangun kedekatan sama orang tersebut. Yes. Ya memang jadi begitu ya teman-teman untuk pembagiannya. Kemudian untuk ini Kang, kalau misalnya pembagian gitu kadang-kadang pusing nggak Kang, atau stres nggak Kang misalnya kalau pembagiannya begitu kan, berarti itu sibuk sekali kita. Bahkan mungkin kita bahkan di beberapa hari kita nggak ada jadwal buat self healing misalnya. Self healing kalau istilah kita gitu kan. Ya, nah itu gimana Kang, apakah stres atau bagaimana? Nah, kadang ya memang ketika kita pengen ngebangun sistem tuh harus ya ngebangun istiqomahnya yang susah gitu kan. Kadang wah ini berat banget gitu kan, memetakan jadwal segala macem. Nah, makanya penting juga nih buat teman-teman punya strong why. Strong why. Kenapa sih teman-teman harus punya sistem kayak gitu buat pembagian segala macem gitu. Jadi strong why ini ngebantu kita untuk segala aktivitas kita gitu. Kayak misalkan gini, saya selalu ngebaratin orang yang bilang dirinya gendut gitu kan. Terus dia bilang dia tuh nggak bisa lari gitu kan. Kalau pelajaran olahraga tuh suka malas gitu kan. Kalau lari tuh dia karena dia tuh gendut gitu kan. Dia alasan gitu kalau lari tuh, kalau disuruh gurunya ayo lari, misalkan si B lari gitu kan. Dia selalu berdalih saya tuh nggak bisa lari gitu. Tapi ketika dia dihadapkan kondisi dikejar anjing misalkan kan. Kejar anjing dia nggak mau, pasti nggak mau dia lari gitu. Lari sekuat tenaga gitu, sekencang mungkin gitu. Karena bayangan dia akan digigit anjing gitu kan. Dia akan tulangnya dikoyak-koyak gitu. Karena kenapa dia bisa lari? Dia punya strong why. Nah, makanya teman-teman juga nih dalam melakukan sesuatu gitu, kalau bisa harus punya strong why ini apa nih gitu, biar rasa malas kita tuh terpikirkan apa nih kalau saya nggak ngerjain ini, kalau saya nggak memetakan ini gitu, kalau saya nggak bermalas-malasan gitu, kalau saya scroll IG 2 jam ini apa nih dampaknya yang kemudian mempengaruhi secara psikologis saya. Nah itu penting banget punya strong why. Strong why, jadi emang kuncinya strong why. Dan ini diterapkan ya di Google Classroom. Deadline gitu kan, memberikan strong why. Bayang-bayang nilai E ngulang tahun depan gitu kan. Wah, itu mimpi buruk. Buruk kan. Nah, itu gitu. Makanya jadi balance nih, akademik, amanah gitu kan. Itu kita harus menata itulah. Iya, kadang-kadang kita juga di GC kalau nggak ada deadline-nya, kadang-kadang ya kan nggak ditagih gitu kan. Ya ini rahasia kita curhatan ya. Ini curhatan. Curhatan mahasiswa. Ketahuan nanti saya. Ya oke. Dosen Kaperta ini bisa jangan. Ya oke, mungkin lanjut ke pertanyaannya berikutnya. Okay. Nah, bagaimana cara menanggulangi tsunami futur? Wah, ini pertanyaan familiar gitu. Karena memang pada dasarnya kita tuh nggak bisa lepas dari ini gitu. Nggak ada manusia yang terhindar dari fitnah sebelum dia meninggal gitu. Jadi setan itu terus mengganggu kita gitu. Jadi kita tuh masih terus gitu ya, saya gitu kan, Pak Jen gitu, semuanya kita masih terus ada dalam lingkaran-lingkaran yang kemudian setan mengganggu kita untuk itu. Nah makanya penting nih yang tadi seperti yang saya bilang irisannya gitu, penting juga kita punya lingkungan-lingkungan yang soleh gitu kan. Lingkungan kalau kata hadis tadi Rasul gitu kan, dekati penjual parfum gitu kan, atau dengan penjual pandai besi gitu, karena ada cipratan-cipratan seperti itu. Nah sama seperti futur ini gitu, futur ketika kita punya lingkungan yang soleh, ketika kita punya guru misalkan kita minta nasihat gitu. Bahkan saya ngerasain gitu ya, waktu saya juga aktif di Masjid Al-Latif gitu kan, saya ketemu imam-imamnya gitu, orang-orangnya aja gitu ya, baru ketemu ngeliat mukanya tuh terasa gitu ya, tamparan-tamparan ruhiyah tuh kalau lagi futur gitu kan. Kalau ketemu orang-orang soleh gitu ya, bahkan baru ngeliat aja udah kerasa gitu, gitu kan. Beda kalau kita sendiri tuh hawanya memang hawa-hawa ini ya, godaannya tuh berat gitu. Nah makanya ketika gelombang futur ini kalau bisa gitu, dekati majelis ilmu gitu,
Karena di dalam majelis ilmu kan malaikat tahu sendiri turun untuk mendoakan gitu kan di majelis ilmu itu. Terus orang-orang yang soleh gitu banyak kemudian minta nasihat-nasihat ke teman-teman kita gitu. Nah kalau saya tuh sering banget nggak ada angin nggak ada hujan itu suka nelpon teman saya gitu. Nelpon bro minta nasihat itu saya seneng banget. Sering banget gitu. Sering random banget. Kang itu. Random gitu. Random untuk kemudian nelpon itu. Nah mungkin ada korban-korbannya di sini yang suka saya telepon gitu. Karena itu saya sering banget untuk kemudian minta nasihat gitu. Apa nih bahkan kalau lagi habis kegiatan saya tuh selalu minta nasihat gitu. Jadi untuk terus tazkiyatun nafs hati kita gitu kan, diri kita gitu. Karena futur ini gitu erat kaitannya sama niat gitu. Karena kan niat kalau nasihat Agim itu bilang harus terus diperbarui, niat di awal, di pertengahan dan di akhir gitu. Makanya ketika kita futur barangkali ada niat-niat yang rusak nih. Waduh. Ya, futur dalam hal mengelola syamil gitu kan. Ya, barangkali ada niat-niat yang kemudian dari kita tuh ada yang mulai rusak, ada yang mulai salah nih. Nah, perlu kita terus perbaiki lagi nih niat-niat itu gitu. Jadi salah satunya adalah kemudian meluruskan lagi niat-niat kita gitu. Jadi meluruskan niat, cari sistem teman-teman yang soleh, kemudian terus kita bangun itu. Gitu. Oh iya, memang kan saya juga pernah dengar nih dari seorang ustadz. Jadi katanya ulama-ulama itu kalau futur itu mereka suka lihat ulama lainnya untuk berdakwah gitu. Ya. Jadi memang untuk circle ini ya memang sangat penting ya. Benar. Makanya masuk LD ya, lembaga dakwah. Join Syamil. Tentunya LDF yang lain juga. Ya, dan juga LDF Baraya kan. Wah, kebetulan kayaknya kenal kita ketuanya. Bener. Bisa gabung tuh kan FCLDK Bandung Raya. Oke. Lanjut nih Kang, kita pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau Akang sendiri self healingnya di bulan Ramadan ini ngapain? Oh, self healing nih bahasa anak Jaksel ya. Yes. Self healing. Self healing. Basically, udah dasarnya kan, ya kalau kita mengacu gini kan Rasul juga sebenarnya ada self healing gitu, ke gua hiro gitu kan, menyendiri gitu kan. Kan kalau kita ngelihat Rasul gitu kan, Rasul tuh sering banget nih fase-fase kenabian itu kan awal-awal ke gua hiro gitu kan, merenung gitu kan. Yes. Menyendiri. Nah, sama saya pun ya pada dasarnya manusia itu memerlukan gitu ya, memerlukan evaluasi diri gitu karena itu dalam hari ini self healing. Kalau saya dalam Ramadan ini senang nih sebelum terutama beberapa hari kemarin gitu ya waktu awal-awal gitu. Nih saya udah stay di masjid pas buka dan nunggu nih Isya itu di masjid gitu. Jadi dari buka tuh takjil gitu kan, buka terus tuh nunggu Isyanya tuh di masjid gitu. Karena kan orang pada buka pada apa, saya sendiri aja gitu di masjid bertilawah atau apa di saf depan karena sekaligus momennya di Ramadan gitu ya. Saya juga menyendiri di situ. Jadi sekaligus tadi yang saya bilang gitu untuk mentazkiyatun nafs lagi saya gitu, hati saya, niat-niat saya gitu. Atau saya tuh sering banget jalan-jalan keliling kota Bandung gitu, misalkan naik motor malam-malam gitu kan. Malam-malam gitu sendiri aja ngelihat saya tuh sering banget merefleksikan gitu ya pas kemarin merefleksikan ke orang-orang ngelihat kadang kan kita di pinggir-pinggir jalan ada yang ngerasa kehilangan rumahnya gitu, tidur di pinggir jalan gitu. Nah kadang saya tuh suka banget tuh merhatiin gitu ketika lagi naik motor gitu, merhatiin sekitar gitu kan, itu jadi bentuk rasa syukur saya gitu kan. Bahkan kayak kemarin kan itu seharian hujan tuh kalau nggak salah tuh ada kapan itu hari kedua Ramadan itu yang seharian hujan dari malam nyampe subuh gitu. Pas sahur gitu kan saya juga keluar gitu kan ngelihat jadi remind gitu ya, ada orang-orang yang kemudian sahurnya tuh kedinginan di luar di ruko gitu kan. Nah, jadi self healing ala saya gitu ya, saya coba mengevaluasi, saya coba keliling gitu ya kan, keliling kota Bandung atau saya berdiam diri di masjid untuk kemudian evaluasi apa aja nih yang kemudian saya lakukan belakangan ini gitu. Gitu sih. Iya. Memang kita ini kadang-kadang suka hidup itu mood-moodan ya kan tuh. Jadi kadang-kadang ini menghambat proses kita menuju tujuan gitu kan, pengen nugas tapi nggak mood gitu, ditutup lagi terus. Ya jadi self healing ini memang untuk orang-orang itu harus meluruskan niat ya kan. Pertama, kemudian ada cara-cara tersendiri mungkin. Benar, karena kan self healing orang katanya foya-foya atau liburan gitu kan. Tanpa tujuan. Makanya self healing yang sebenarnya adalah
sarana untuk kita mengevaluasi diri kita, mau ke gunung, ke pantai, tapi jadikan itu sarana mengevaluasi, sarana kemudian mentadaburi, mentafakuri gitu. Jadi sarana untuk kita melihat segala sesuatu itu apa nih yang kita lakukan, apa ini dampaknya untuk kita gitu. Jadi ketika ngeliat gunung gitu kan, jadi lihat kebesaran Allah gitu. Masya Allah. Jadi kan bentuk evaluasi juga gitu. Jadi bukan hanya sebatas untuk menghambur-hamburkan uang, jalan-jalan gitu. Oke, nah mungkin langsung pertanyaan terakhir nih. Nah, apakah penting nih kan kita nyiapin agenda Ramadan depan sejak Lebaran gitu? Wah, tentunya ini penting banget. Nah, karena ini kita harus ini bang ya coba mendefinisikan kembali Ramadan itu sendiri. Karena kalau kita hanya sebatas puasa gitu kan, sebenarnya agama-agama lain juga berpuasa gitu kan. Ya di orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, bahkan saya sempat di bukunya Minhaj itu Prof Hamid ya kan, salah satu ulama dari Gontor itu menjelaskan gitu kan, di bangsa Babylon purba itu juga berpuasa gitu. Dia puasanya punya tujuan katanya untuk menghapuskan dosa-dosa di masa lalu gitu. Jadi menahan lapar gitu kan. Bahkan kan nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu kan di surat Al-Baqarah 183 itu juga dijelaskan ya, umat-umat terdahulu berpuasa. Nah, kemudian apa sih puasanya umat muslim ini gitu? Karena kan kita disyariat ini kan rukun Islam gitu kan, puasa ini untuk untuk apa gitu. Karena puasa ini gitu teman-teman gitu kan, sarana kemudian penyucian jiwa kita gitu. Penyucian jiwa gini. Jadi ketika secara kajian psikologinya gini kan, itu ada namanya seorang manusia itu nafsu hewani atau nafsu al-amarah namanya. Nafsu al-amarah. Nah, nafsu hewani ini gitu ya, ketika fisik seorang manusia itu punya kecenderungan kuat gitu atau diisi oleh makanan gitu. Nah, nafsu hewani ini dominannya cukup tinggi. Ada yang kemudian kedua ini namanya nafsu jiwa yang tenang atau kita kenal dengan nafsu al-mutmainnah. Nah, ketika misalkan muslim ini puasa teman-teman gitu, muslim ini puasa dan kita tuh menahan untuk tidak makan dan minum, maka kan fisik kita lemah gitu kan. Maksudnya secara ini kan lemah gitu, menurun gitu. Nah, lemah ini juga seiring dengan melemahnya nafsu hewani itu gitu. Makanya yang akan kemudian timbul adalah nafsu jiwa yang tenang atau nafsu al-mutmainnah gitu. Jadi sebenarnya fungsi puasa itu adalah untuk menghidupi atau menguatkan nafsu-nafsu kita yang terhadap jiwa yang tenang itu. Nah, makanya untuk konteks ini gitu, ketika kita menyiapkan ini gitu. Nah, sarana ketika bulan suci Ramadan adalah sarana kemudian kita kembali merefresh nafsu kita gitu, mengelola nafsu kita setelah kemarin Ramadan gitu kan. Kita udah coba menahan makan dan minum gitu. Kita coba mengelola hawa nafsu kita untuk tidak berkata kasar, kemudian untuk tidak berkata yang buruk-buruk lah ibaratnya, melihat yang buruk-buruk, mendengar yang buruk-buruk, apapun itu gitu ya. Nah, makanya nanti kemudian setelah puasa harusnya gitu ya, itu semakin lebih diasah lagi gitu, semakin kita punya bekal gitu. Jadi Ramadan ini sarana untuk membekali itu gitu. Nah, jadinya ketika setelah Ramadan gitu di tahun depan gitu, kita kembali di refresh untuk kemudian dibekali lagi gitu. Jadi sebenarnya itu seperti pola aja Pak Jen gitu. Jadi ketika Ramadan kita sebagai wadah dan sarana untuk kemudian penyucian jiwa itu, setelah Ramadan harus semakin lebih kokoh lagi nih gitu, karena kita harusnya udah menang kan, makanya Idul Fitri kemenangan, merayakan kemenangan gitu. Karena kita tuh menang melawan hawa nafsu, mengolah hawa nafsu kita gitu. Makanya kalau ketika kita seorang atlet ibaratnya kalau udah menang ya harus menjaga pola kemenangan itu, latihan lagi gitu kan, rutin lagi gitu kan. Tahun depannya menang lagi kayak gitu kan. Jadi konsep seperti kita mengikuti perlombaan atlet itu, jadi terus latihan. Jadi jangan ketika kita udah euforia kemenangan gitu, kita lupa akan esensi kemenangan itu sendiri gitu. Untuk kemudian kita berlatih, untuk kemudian kita kembali menguatkan lagi untuk meraih kemenangan lagi di tahun depan. Iya, kadang-kadang kita kalau udah beres Ramadan turu aja gitu. malah jadi mundur gitu. Nah, itu. Ya, majunya pas di Ramadan doang. Benar. Itu biasanya kita ya. Saya nggak ngomong kalian ya, saya kita apa? Kita. Ya, itu. Tapi ya memang begitulah hidup ya. Makanya kita tiap Jumat juga nih, bisa jadi Jumat itu momen untuk refreshing ya. Benar. Kan selalu diingatkan oleh khatib gitu untuk kemudian takut kepada Allah, bertakwa. Iya memang guys, begitu ya guys. Oke, mungkin terima kasih atas bincang-bincangnya Kang Andi. Nah, jadi begitu ya untuk kiat-kiat Ramadan, bagaimana cara kita untuk menjaga Ramadan ini supaya istiqomah, supaya amalan naon sih, amalan apa sih yang mudah dikerjakan ya, dan juga cara-cara untuk istiqomah, intinya itu ya, fokus pada prosesnya.
temukan circle yang baik ya. Circle. Ya, masuk ya. Ikut rutin rapat CIMED misalkan. Ya, bisa. Ya, masuk lah ya, masuk. Nah, ya begitu dari kita semua. Oke, stay with me guys. Don't forget to like, comment. Nah, dan kalau misalnya kalian punya saran-saran untuk kami, boleh di komen di bawah ya. Dan sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.